Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ayub. Oke, apa sih perbedaan apa sih mengenai aspek pasar? Apa sih perbedaannya industri dengan distribusi? Di sini Pak, aspek pasar ada dua poin. Yang pertama itu industri, yang kedua pelanggan. Oke, yang bagian industri itu ingin mengetahui apa sih peluang pasar di sana, peluang pasar di sana di lokasi Bapak. Terus terus prospek pertumbuhan pasarnya itu di sana bagaimana, dan kondisi persaingannya usaha tak itu di lokasi tak bagaimana, apakah memang ada banyak persaingannya, banyak yang sama usaha tak di sana atau bagaimana. Terus yang kedua itu pelanggan, siapa siapa saja target pelanggan tak. Di aspek distribusi ada ada beberapa poin. Yang pertama itu cara menjual produknya, pemasarannya bagaimana. Terus yang kedua perencanaan iklannya. Terus yang ketiga promosinya bagaimana. Yang terakhir itu pemasaran. Apakah di sini Bapak atau Ibu memasarkan produknya itu melalui media sosial eh, atau yang lain seperti itu, Pak. Mungkin Pak Ayub bagaimana? Ya, jelas, Bu. Tadi saya pendengarannya yang aspek industri itu aspek distribusi. Jadi saya bingung kenapa bisa ada distribusi di aspek pasar dan ada lagi aspek distribusi di bawah. Iya, Pak. Itu juga. Industri, Pak, yang Oke, disebut dengan industri. oke Terima deh. kasih banyak, Thank you, Pak thank Ayub. you. Yeah. Baik, terima kasih Bu Febri atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Pak Ayub yang sudah bertanya. Kemudian kita ke pertanyaan kedua dari eh, kita kembali ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Nur Musdalifah tentang aspek keuangan, apa saja yang harus dicantumkan atau dilampirkan, laporan keuangannya saja atau datanya saja. Baik, kepada Ibu Febri saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Musdalifah. Halo, Ibu. Oke, pertanyaannya itu untuk aspek keuangan apa harus dicantumkan atau dilampirkan laporan keuangan atau datanya saja. Jadi di sini ada lampiran. Mohon maaf ya, saya lupa juga tadi sebut. Kita cantumkan juga lampiran di belakangnya. Lampirannya itu berupa misal desain kemasannya bagaimana. Terus ini laporan keuangannya, betul. Kita juga lampirkan laporan keuangannya. Eh, kita lampirkan laporan keuangannya, betul, datanya saja. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu Nur Musdalifah? Iya Mbak, maaf kurang jelas. Saya lampirkan laporan keuangannya yang real atau datanya aja, cukup nominalnya aja, gimana Mbak? Kalau itu Mbak Nur, mungkin kita lampirkan secara detail, tapi itu kembali lagi ke Mbak Nur saja, bagaimana baiknya. Tergantung nih Mbak, kalau permintaannya dilampirkan semua ya akan dilampirkan semua, tapi biasanya kan orang
kebanyakan sih orang nggak mau terlalu terbuka masalah keuangan gitunya. Tapi kalau diminta ya memang betul-betul diminta untuk detail sampai arus kasnya, neracanya apa, atau cukup laporan laba ruginya saja. Gimana itu Mbak? Mungkin bisa lebih jelas lagi, lebih detail lagi gimana persyaratannya. Oke, oke Mbak. Jadi di sini kita lampirkan keuangannya secara real, Ibu. Seperti yang kita sebut tadi. Bagaimana, Bu? Halo, halo. Izin bantu jawab, Bu Febri. Ya, silakan Kak. Bu Nur Musdalifah ya tadi ya pertanyaannya tentang laporan keuangan. Ya, jadi sebenarnya laporan keuangan itu bisa tanda kutip diakalin sebenarnya ya. Hanya saja untuk pendampingan atau binaan UMKM dari SPJM sendiri itu semakin real atau semakin fakta di lapangan memang seperti itu pencatatannya, maka sebaiknya dilampirkan seperti itu. Ya, karena biasanya kan juga dalam pembuatan proposal kita agak sedikit memodifikasi ya data-data yang kita punya karena ya kita tidak mau setransparansi itu ke pihak-pihak yang barangkali kita belum bisa dapat nih kepercayaannya. Ya, tapi saya tekankan Bapak Ibu, insya Allah untuk proposal yang akan diterima SPJM itu insya Allah akan aman, akan kita jaga baik-baik data yang Bapak Ibu percayakan kepada kita. Jadi insya Allah semakin real data yang Bapak Ibu kirimkan, lampirkan, itu semakin baik juga. Dan itu bisa menjadi salah satu bobot penilaian yang baik. Jadi kita masukkan neraca, penyusutan, HPP modal, kemudian keuntungan bersih, laba kotor, nah itu semakin baik. Tapi tidak perlu selengkap yang barangkali Ibu bayangkan seperti itu ya. Mungkin 2 bulan ke belakang saja cukup, 1 bulan ke belakang, atau mungkin maksimal mungkin 3 bulan ke belakang. Seperti itu. Tapi untuk proyeksinya bisa sepanjang mungkin, bisa 2 tahun yang akan datang, 1 tahun, 5, 10 tahun yang akan datang juga tidak masalah. Seperti itu, Ibu Nur Musdalifah, mungkin bisa ditanggapi dulu. Iya Mas, makasih udah dimengerti. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dikembalikan ke Bu Febri. Terima kasih. Mohon izin Bu Febri dibantu. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Pak Holis. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Musdalifah yang sudah mengajukan pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di sesi pertama itu, bagaimana dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagaimana maksudnya? Apakah dampak terkait dengan tenaga kerja atau dampak lingkungan terkait dengan pencemaran dan sebagainya? Ini pertanyaan dari Pak Ahmad Syaifullah Bantang. Oke, baik Pak. Akan dijawab oleh Ibu Febri. Silahkan Ibu Febri. Oke, baik. Terima kasih ke Bapak Ahmad Syaifullah. Oke, pertanyaannya itu dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagaimana dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan bagaimana? Bagaimana maksudnya? Apakah dampak terkait dengan tenaga kerja atau dampak lingkungan terkait dengan pencemaran dan sebagainya? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Syaifullah. Oke, di sini tergantung dari usahanya Bapak. Kalau semisal dampaknya terkait tenaga kerja,
boleh, atau dampak lingkungan terkait dengan pencemaran. Tapi kan di sini sudah jelas tadi ya Pak, bahwa dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagaimana Bapak? Mungkin sudah jelas atau bagaimana? Ya, maksud saya itu apakah saya kasih masuk di situ di SWOT-nya bagaimana? Apakah usaha saya eh, apa dampaknya itu bisa menggait tenaga kerja? Kemudian di analisis saya, apakah kemudian bahwa usaha saya itu mencemari lingkungan, ada pencemarannya dan lain sebagainya? Bagaimana pengolahan limbahnya dan sebagainya? Oke, baik Pak. Oke, saya kasih contoh ya Pak. Oke, saya kasih contoh di dunia fashion saja. Dunia fashion misal pembuatan nih baju, kan ada sisa-sisa pakaiannya, sisa-sisa kainnya. Terus ini kan salah satu bentuk pencemaran baik lingkungan dan masyarakat. Jadi bagaimana sih ini pelaku pelaku usahanya untuk tidak menjadi salah satu pencemaran bagi lingkungan, Pak. Seperti itu. Jadi kita kasih masuk ke dalam analisis SWOT itu. Yang kelemahan, kekuatan, peluang dan hambatan itu bisa kita jelaskan, Pak. Ya, siap Bu, siap. Oke, makasih banyak ya Pak Ahmad. Iya, iya. Iya. Baik, terima kasih kepada tiga peserta yang telah bertanya. Semoga jawaban dari Ibu Febri dan Pak Holis itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu sampaikan. Kemudian kami buka sesi pertanyaan yang kedua itu kami batasi hanya 2 pertanyaan. Kepada para peserta silakan mengajukan pertanyaan, boleh mengaktifkan fitur raise hand dan boleh juga di kolom komentar. Baik Pak, Bu, masih ada yang ingin bertanya. Kami masih buka sesi tanya jawab itu dan kami batasi 2 pertanyaan saja. Silakan Pak, Bu.
Baik, sudah ada satu pertanyaan dari Pak Reza. Kemudian masih ada satu pertanyaan, barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Oh iya, silahkan Ibu Nur Musdalifah bertanya. Makasih Mbak. Mbak, saya mau menanggapi tadi jawaban yang ditanyakan sama, saya lupa Pak siapa tadi yang pertama itu, mengenai aspek pasar. Nah, jawaban Mbak tadi kan target pasarnya yang kompetitor yang ada di lokasi ya. Apakah ada produk yang sama di lokasi? Maksudnya di lokasi dekat-dekat rumah gitu atau di kecamatan tempat saya atau seluruh Indonesia? Atau gimana? Atau di provinsi saja? Bisa lebih diperjelas Mbak? Karena saya agak bingung mengenai ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Nur Musdalifah. Baik, batas pertanyaannya sudah ada dua. Kemudian pertanyaan dari Pak Reza itu terkait 10 proposal terpilih dipresentasikan di hadapan siapa perwakilan SPJM? Siapa perwakilan SPJM sebagai pengambil keputusan? Kemudian dari Ibu Nur Musdalifah itu yang menanggapi tadi terkait aspek pasar itu masalah pesaingnya ya atau kompetitornya. Ya. Apakah itu dari kecamatan saja atau seluruh Indonesia? Gitu Bu ya? Iya Mbak, karena tadi penjelasannya di lokasi terdekat tempat produksi saja begitu jawabannya. Jadi saya mungkin agak-agak kurang paham begitu, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Oh iya. Dijelaskan ulang begitu Mbak, makasih. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu Nur. Jawaban dari Bapak dan Ibu itu akan dijawab oleh Ibu Febri. Silahkan Ibu Febri. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Reza. Oke, jadi pihak ngambil keputusannya itu ada 3, akademisi, praktisi, dan dari pihak Politeknik, Pak. Dan ada juga dari pihak pihak dari PT Pelindo. Oke, bagaimana Pak Reza? Pak Reza, oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nur Musdalifah terkait penjelasan Pak yang tadi. Mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Oke, baik. Halo Ibu Nur, saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, dari aspek pasar ada 2 poin, industri dan pelanggan. Namun pertanyaan Ibu Nur ada di poin kedua yaitu pelanggan. Jadi maksud saya ini pelanggan itu siapa dan di usahanya Ibu siapa saja target pelanggannya ini kak tidak menentu bahwa di lokasinya Ibu seperti itu. Jadi secara umum seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu Nur? Oke Mbak, makasih. Oke, sama-sama. Baik Pak Bu,
Masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada satu pertanyaan masih bisa satu pertanyaan. Barangkali masih ada yang mau bertanya, silahkan. Mbak, lagi Mbak. Yeah. Saya terus kayaknya, maaf. Mbak, apakah ada minimal slide atau maksimal slide dalam proposalnya atau bebas saja? Makasih. Untuk itu Bu, bebas di Bu, sekreatif tak. Nanti kita bikin proposalnya itu sekreatif tak saja, bebas di. Banyak contoh proposal di internet bisa kita ikuti. Untuk slide-nya itu Bu bebas di. Oh iya, oke kalau gitu. Terima kasih. Ya, Ibu, boleh saya tambahkan sedikit, Kak Sarah? Boleh. Oke, jadi itu proposal kita kembalikan ke Bapak Ibu, itu kita buat sekreatif mungkin. Terus di sini juga format itu format yang saya jelaskan tadi itu bersifat fleksibel dan dinamis. Jadi boleh ditambahkan atau dikurangi sesuai kebutuhannya Ibu. Oke. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Bu Febri. Kemudian dari Pak Holis ada yang mau disampaikan kepada para peserta? Silakan, kami berikan waktu 5 menit. Cek, ya. Assalamualaikum, suara terdengar dengan jelas, teman. Jadi, ya, mewakili teman-teman dari SPJM, saya mengucapkan selamat membuat proposalnya masing-masing UMKM, Bapak Ibu teman-teman. Kami sengaja memang tidak terlalu memperlihatkan apa saja bentuk-bentuk proposalnya, seperti apa, berapa halaman jumlahnya, kemudian apa-apa saja yang perlu dan tidak perlu masuk di proposal. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu tantangan untuk UMKM, masing-masing UMKM untuk memunculkan daya kreativitas masing-masing. Tandanya Bapak Ibu ketika kita menyusun proposal, cuman ada dua itu tandanya. Tanda kalau yang pertama adalah ketika kita mau membuat proposal, kita pasti mengalami kebingungan. Kebingungan yang pertama, kita tidak tahu mau nulis apa, begitu. Nah, terus yang kedua, ketika kita mengalami kebingungan itu ada dua kemungkinan juga. Yang pertama adalah kita tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana cara membuat proposal yang baik dan benar. Hanya saja untuk membuat proposal yang baik dan benar ini sebenarnya itu tergantung format atau struktur proposal yang akan Bapak Ibu susun. Nah, namun ketika Bapak Ibu membahasakan dengan bahasa yang Bapak Ibu punya hari ini, itu insya Allah tetap kami baca dengan baik, ya meskipun proposalnya itu tidak tidak menggunakan penulisan yang begitu disiplin, ya tanda kutip disiplin, tetap Bapak Ibu bobot proposal itu akan tetap masuk ke dalam value bisnis yang Bapak Ibu tuangkan ke dalam bisnis itu. Jadi jangan Ki, bersama dengan ini saya sampaikan, jangan Ki berkecil hati kalau misalnya kita merasa kalau tidak pernah bikin proposal sebelumnya, tidak ada pengalamanku, kemudian kita bersamaan dengan itu merasa kalau bisnis ini bagus, cuman kita belum ngerti bagaimana bikin proposal itu. Ya. Jadi jangan Ki menyerah duluan, jangan Ki berkecil hati duluan, bikin saja proposalnya semenarik dan sekreatif mungkin seperti yang disampaikan tadi Ibu Febri dan Ibu Sarah. Kemudian kita yakin saja kalau proposal tak dan bisnis tak itu baik, insya Allah kita akan ditunjuk atau dipilih oleh SPJM sebagai UMKM binaan di 3 terbaik. Juara 1 mendapatkan 20 juta, juara 2 mendapatkan 15, dan juara 3 mendapatkan 10 juta. Dan sudah disampaikan tadi oleh Ibu Febri bahwa bentuk
dukungan atau bantuan ini bersifat inventory atau tidak diuangkan, dia berbentuk aset. Misalnya kita itu penjahit, maka bisa saja alat jahitnya, kainnya. Kalau misalnya kita bergerak di industri percetakan, bisa saja mesin printernya, kertasnya, tintanya, dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Saya, Ibu Sarah, Ibu Febri sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar bikin proposalnya yang baik, yang menarik. Banyak contoh referensi di Google ya, atau mungkin di dinas koperasi bisa jalan-jalan ke sana, atau mungkin senior-senior yang sudah pernah bikin proposal sebelumnya bisa kita minta, kemudian kita sesuaikan dengan profil bisnis kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak Ibu Sarah juga atas waktunya. Mewakili SPJM, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta yang sudah mengikuti technical meeting tahap 2. Dan saya doakan hari ini teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti secara langsung bisa masuk setidaknya top 10 atau 10 terbaik dulu. Amin. Ya, sampai jumpa di presentasi nanti pada saat tanggal 23 September, insya Allah di kantor SPJM langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ki, Pak Bu, bikin proposalnya. Baik, terima kasih kepada Pak Holis dan Ibu Febri atas penjelasannya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesi tanya jawab akan kami tutup. Terima kasih kepada para peserta yang telah ikut dari awal sampai akhir. Kita lanjut ke acara terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya saya ingin mengulang kembali hal-hal yang perlu ada dalam proposal kita nanti, yaitu yang pertama aspek usaha, ada dua itu, bidangnya apa dan lokasi di mana. Kemudian aspek barang dan jasa, bagaimana produksinya, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian aspek pasar, bagaimana peluang pasarnya. Aspek keuangan, laporan keuangan itu bagaimana, datanya juga bisa dilampirkan. Kemudian analisis SWOT-nya, apa kelebihan dan kekurangan dari bisnis